Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Eh, kita kembali lagi di kegiatan talk counseling. Selamat datang Mas Surin. Sembari menunggu ya, semoga teman-teman semuanya tetap fokus di kegiatan talk counseling pada hari ini. Mungkin 5 menit lagi saya coba akan mengundang pemateri ya. Jadi teman-teman semuanya, talk counseling ini berkegiatan tentang menyebarkan informasi tentang psikologi, tentang inspirasi untuk anak-anak muda, untuk anak-anak pelajar atau anak-anak mahasiswa, atau bisa juga dengan guru-guru BK seperti itu. Kami menyebarkan informasi-informasi penting kepada teman-teman semuanya yang semoga itu menjadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, talk counseling ini bergerak pada empat bidang. Yang pertama yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Selamat datang buat Mas Hurin, selamat datang buat Kak Bibir, selamat datang buat Romadona ya. Romadona juga selaku penggagas dari komunitas talk counseling ini. Ya, harapannya talk counseling ini kita selalu memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya, agar teman-teman semuanya itu bisa merasakan dampak dari apa yang menjadikan informasi talk counseling ini sampai ke teman-teman semuanya. Kemudian kegiatan sharing ini juga diharapkan teman-teman semuanya juga bisa memberikan efek kepada teman-teman semuanya agar bisa lebih semangat dalam memberikan kebermanfaatan kepada seluruh masyarakat. Karena apalah arti kita hidup jika kita tidak bisa bermanfaat kepada orang lain, seperti itu. Maka itulah alasan kenapa kami dan teman saya Romadona saya dan Romadona membentuk komunitas talk counseling ini. Sembari menunggu dari pemateri. Oke, bro. Kedengeran nggak? Kedengeran. Mana? Udah Ya. Pas posisinya? Gimana? Lagi sibuk apa gimana nih? Ya, biasalah. Biasa. Teman-teman semuanya, Kak David ini kebetulan teman ya. Jadi Kak David, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya, karena ini kita belum mulai secara resmi pertanyaan-pertanyaannya, sembari nunggu teman-teman yang lain gabung di forum. Ini baru 9 orang yang nonton, alhamdulillah. Yang udah join ada Kak Dona, ada Raffi, ada Bibir, ada Siloh Holis, ada Pramana, ada Rifki, ada Mas Hurin. Kak David udah makan malam? Wah, bahasa bagus sekali ya, Pak. Kak David ini kebetulan teman saya. Jadi dengan
teman saya dari kecil, dari SD teman-teman semuanya, dari kecil sampai kuliah seperti itu. Eh, Teman kecil, jadi termasuk saya sudah tahu kehidupan masa kecilnya Kak David ini ya, makanya dengan cerita hidupnya dengan sampai sekarang mendapatkan banyak prestasi seperti itu. Jadi itulah alasan saya kenapa tertarik untuk mengundang Kak David di kegiatan talk counseling ini. Seperti itu. Oke. Eh, udah 7, 8 yang nonton. Oke, selamat datang Mbak Sekar ya. Mbak Sekar ini istri dari Kak David ya. Penonton, penonton. Penonton Penonton, iya penonton. penonton Yang bayaran. insya Allah mungkin bulan-bulan ini akan melahirkan ya Kak David ya. Ya, amin. Minta doanya. Insya Allah minggu-minggu inilah. Iya, amin. Ya teman-teman semuanya, sebenarnya kita ini hampir tidak bisa menggunakan David untuk menjadi pemateri pada kegiatan hari ini karena istri dari Kak David ini masih hamil dan kebetulan minggu-minggu ini kemungkinan akan melahirkan gitu. Jadi termasuk kesempatan yang luar biasa ya bagi kami bisa mengundang Kak David sebagai pemateri pada kegiatan talk counseling ini. Oke, kembali saya ulang ya Kak David ya, talk counseling ini bergerak pada kegiatan pada penyampaian informasi tentang psikologi yang pertama, yang kedua yaitu tentang inspirasi ya, inspirasi yang itu harapannya akan berdampak bagi seluruh masyarakat pada umumnya, khususnya untuk remaja seperti itu. Jadi itulah alasan kami membentuk forum talk counseling seperti itu. Bidang yang kami layani itu ada 4. Yang pertama bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir seperti itu. Jadi maka teman-teman semuanya ajak buat yang lainnya untuk memfollow akun talk counseling ini. Yang insya Allah talk counseling ini apabila kami terus disupport teman-teman semuanya, maka kami akan berusaha untuk mengupgrade talk counseling ini agar lebih baik ke depannya seperti itu. Atau mungkin bisa jadi kita akan membuat channel YouTube atau dan lain-lain sebagainya. Ini tergantung pada teman-teman semuanya seberapa support kalian terhadap kegiatan talk counseling ini. Oke, Kak David, ini udah jam 8. Kita mulai aja ya. Oh iya, silakan. Silakan Mas Adam. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita syafaat sehingga kita kembali lagi bertemu di kegiatan talk counseling hari ini. Yang sebelumnya kita membahas tentang reproduksi remaja, kali ini kita membahas tentang sharing motivasi tentang melawan keterbatasan ya. Karena melawan keterbatasan ini sangat penting bagi teman-teman semuanya untuk mencapai titik kesuksesan ya, seperti itu. Kemudian salawat serta salam kita junjung kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan nikmat Islam seperti sekarang. Kemudian kita tidak perlu bersusah payah dalam mengamalkan agama kita. Oke, pertama talk counseling ini temanya itu sharing motivasi tentang melawan keterbatasan ya. Saya akan mengenalkan profil dari pemateri. Yang pertama yaitu Kak David Naista, namanya Kak David Naista ya? Ya benar. Belum Kak? Kak David Naista. Kak David Naista ini lahir 23 Juni tahun 1995, betul Kak? Benar. Belum berubah, masih benar. Lahirnya di Sumberjo, Batanghari, Lampung Timur ya Kak ya? Ya benar sekali. Oke.
Kemudian untuk pendidikan SD Negeri 1 Sumberjo, ya kebetulan sekolahan saya juga di situ dulu. Kedua SMP Negeri 4 Metro, Ya, Negeri 4 Metro, masih sama ya sekolahnya ya Kak ya. benar-benar. Satu alma mater gitu ya. Yang ketiga SMK Negeri 3 Metro. Ya, Yang keempat Bina Nusantara, Bina Nusantara ya Kak ya? ya benar. Universitas Binus, ya bisa dipanggil BINUS. Universitas Binus. Kemudian sekarang Kak David ini eh, sedang menempuh studi pasca sarjana Dharma Jaya, seperti itu. Semoga harapannya segera selesai ya Kak ya kuliahnya ya. Amin. Oke. Sebelum membahas prestasi, eh, kita akan membahas tentang melawan keterbatasan nih Kak. Melawan keterbatasan, kenapa sih Kak kok kita itu perlu melawan keterbatasan? Kenapa kita kok mengambil tema ini? Melawan keterbatasan itu menurut Kak David itu apa Kak? Kalau melawan keterbatasan ya, menurut saya itu sebenarnya kita itu sebagai makhluk hidup ya, kita itu diberikan batasan-batasan, tapi sebenarnya batasan kita itu lebih banyak kita batasi diri kita sendiri. Jadi bukan dari batasan, kan sebenarnya kan kalau misalnya kita membatasi, contoh misalnya kita ingin berjalan sebanyak 5 kilo misalnya selama sehari. Tapi sebenarnya tubuh kita itu bisa jalan lebih dari itu. Jadi kalau menurut saya itu kebanyakan batas dari tubuh kita itu kita sendiri yang mengatur. Jadi kalau misalnya orang yang sering melakukan lari misalnya, lari dengan jarak 10 kilo, itu kan batasnya jadi 10 kilo. Tapi kalau dia sering latihan, makin nambah, makin bisa semakin jauh misalnya begitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau keterbatasan ada yang emang batas dari lahir, tapi juga kita juga bisa membuat batas kita sendiri, dan itu yang malah membatasi kita untuk melakukan aktivitas. Contoh begini, contoh saja misalnya presiden kita nih Pak Joko Widodo, dia kalau misalnya ketika kecil dia membatasi diri dia hanya ingin menjadi seorang tukang kayu misalnya. Dia sampai sekarang pun akan tetap menjadi seorang tukang kayu. Meskipun usahanya sangat sukses, tapi dia akan tetap menjadi seorang tukang kayu. Tapi Pak Jokowi sekarang melawan keterbatasan dia, maksudnya melawan batas dia sebagai tukang kayu untuk menjadi seorang gubernur, bahkan sekarang menjadi seorang presiden kita selama 2 periode. Nah itu adalah contoh dari orang yang mampu untuk melawan keterbatasannya. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya, jadi melawan keterbatasan, kenapa orang-orang itu tidak mencapai hasil yang maksimal ya, bukan sukses ya kayak, artinya mencapai hasil yang maksimal itu berarti karena mungkin itu dia sendiri ya kayak, karena dia membatasi diri gitu ya. ya benar sekali. Betul nggak Kak? Jadi kalau misalnya contoh nih, ibaratnya contoh diri kita sendiri ya. Jadi saya itu dulu ketika masih masuk tingkat SD atau tingkat SMP itu saya dulu sangat gaptek sekali nih sebenarnya. Jadi bahkan untuk komputer pun jarang, nggak pernah. Terus ketika masuk SMP pun saya juga kalau misalnya ada di lab komputer pun nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi setelah melihat itu, saya akhirnya mengambil ketika di SMK ngambil jurusan TKJ. Padahal itu jurusan yang harus bergerak tiap hari dengan komputer, harus kita berinteraksi. Nah itu kan keterbatasan saya yang tadinya awalnya membatasi diri, gimana kalau misalnya ketemu komputer itu jadi males atau nggak mau apa-apa, tapi saya menembusnya. Salah satu caranya adalah ketika masuk ke SMK, saya mau merubah itu supaya saya bisa menguasai bidang yang kira-kira menurut saya bisa gitu. Padahal yang tadinya itu adalah batas saya. Itu contoh dia aja sih. Itu salah satu dari kalau misalnya kita punya batas, seharusnya baiknya itu kita menentukan batas kita itu tinggi supaya tidak membatasi diri sendiri. Iya. Jadi berarti semua itu tergantung kita ya Kak David ya. Iya benar. Kalau mendengar ceritanya Kak David ini sangat menginspirasi ya teman-teman semuanya ya. Karena Kak David SMP itu tidak tahu tentang dunia teknologi ya Kak ya, boleh dibilang ya.
Benar sekali. Dunia teknologi, kemudian Lalu masuk SMK yang itu mengharuskan harus paham teknologi gitu. Itu kalau kita mikir pakai pakai batas kita, mungkin batas kita gitu ya. Kayaknya males lah, nggak mungkin ini gitu. Tapi dengan tekad Kak David, akhirnya ya bisa ya Kak sebenarnya Kak ya. Tergantung ya, kita gitu. ya benar. Jadi setelah saya jalani, beratnya kan dari pelan-pelan gitu kan. Memang kalau misalnya kita mau menyentuh batas kita itu, kalau misalnya kita men-setting batas kita itu lebih dari apa yang kita bisa, itu memang tidak akan langsung bisa kita hajar. Maksudnya tidak akan langsung kita bisa melewati. Tapi itu butuh namanya step. Jadi step by step, pelan-pelan supaya kita bisa mencapai batas kita. Setelah itu kita lewatin lagi batas kita. Ya. Terus Kak, jadi gimana? Jadi ini jadi saya ceritakan tentang kisah hidup aja kali ya, sebagai contoh motivasi. Iya. Boleh. Ini adalah pengalaman pribadi dan real terjadi. Jadi dulu ketika saya masuk SMK itu, saya benar-benar masih buta akan gambaran tentang teknologi atau komputer bahkan. Bahkan yang namanya coding pun saya tidak tahu menahu sama sekali. Jadi waktu itu saya masuk karena permintaan orang tua sih, karena suruh masuk SMK. Jadi nggak punya yang namanya, kira-kira itu nggak ada pandangan untuk masuk kuliah. Jadi tujuannya SMK itu supaya setelah lulus langsung bekerja. Tapi ketika waktu saya masuk ke SMK dan jurusannya ternyata kebetulan TKJ. TKJ itu adalah jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi di situ intinya Teknik komputer jaringan. Ya, benar, Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi kita di situ intinya belajar bagaimana cara kita untuk melakukan setting jaringan, melakukan bongkar pasang fiksi dan lain-lain lah. Intinya dari situ. Nah, setelah masuk ke situ, pertama kan pasti namanya orang ketemu hal yang baru kan pusing kan ya. Pasti bingung tuh, kenapa kok gini begini. Tapi kan pelan-pelan saya coba belajar karena tujuannya, targetnya adalah saya ini siap nanti ketika setelah lulus saya harus bisa punya mandiri dan bisa kalau misalnya ingin kuliah atau ingin melakukan apapun bisa saya sendiri, maksudnya begitu. Jadi akhirnya saya pelan-pelan belajar untuk melewati batas tadi sesuai dengan judul kita. Jadi melewati batas itu kan salah satunya adalah bentuk pengetahuan. Kalau misalnya kita ingin pengetahuan kita, contoh kita hanya ingin pengetahuan tentang A dan kita tidak mau belajar tentang B, pasti kita hanya mengetahui tentang A. Nah, di sini saya coba apa sih yang lebih luas dari A, yaitu B, C, dan seterusnya. Nah, selanjutnya lanjut lagi ya ceritanya tadi ya. Jadi setelah saya masuk selama beberapa bulan, beberapa tahun, masih 1 semester kelas 1. Jadi di situ kan kita kan jurusan TKJ dan komputer, kemudian waktu itu belajarnya harus dengan menggunakan laptop tuh. Jadi laptop, dan keluarga saya itu ibaratnya bukan keluarga yang wah gitu loh, maksudnya ya biasa-biasa aja. Akhirnya dulu ketika saya butuh laptop, orang tua saya meminjam, kebetulan sekolah dulu menyediakan untuk kredit laptop. Jadi minjam dari sekolah, mungkin bayarnya baru 500.000 kalau nggak salah, dengan total harga laptop itu sekitar 3 juta kalau nggak salah itu. Jadi sempat kredit laptop ya Kak ya? Ya benar. Di proses perjalanannya Kak David itu? Iya, dulu laptop spesifikasinya itu cuman Core 2 Duo kalau nggak salah. Pokoknya lambat lah intinya pada zaman itu. Itu pas masuk kuliah itu Kak? Itu masuk SMK. Pas masuk kuliah? Ya, masuk SMK. Masuk SMK. Masuk SMK. Itu jadi masuk SMK masih belum lama sih, masih baru awal-awal berapa bulan. Karena kebutuhan jadi akhirnya beli. Ya namanya orang tua kan nggak ada yang nggak mau mengikuti kebutuhan anak kan. Pasti mau nggak mau harus dicukupi. Jadi di situ kan saya juga mikir kan, ini orang tua udah begini, kenapa kok saya nggak manfaatkan? Jadi setelah itu saya selalu manfaatkan. Terus kebetulan internet juga lumayan kencang waktu di sekolah. Pada waktu itu lumayan kencang. Jadi di rumah itu kan tidak ada internet. Ada internet di sekolah. Akhirnya saya hampir tiap hari itu nginep di sekolah hanya untuk belajar.
Mm-mm. Nah, itu belajar-belajar apa? Ya, namanya orang kalau misalnya dikasih laptop, dikasih internet cepat, terus ya tujuannya apa? Ya pasti kita akan mencari-cari apa yang bisa kita pelajari. Nah, Kenapa kebetulan tidak dimanfaatkan gitu ya, Kak ya? ya benar. Ya cari-carilah. Misalnya ya kita cari cari hobi lah. Misalnya suka apa, pasti kan ada ininya, ada passion masing-masing lah. Nah, kebetulan waktu itu saya nemu nih artikel menarik nih tentang namanya website kan, tentang pemrograman Hmm. website. Tapi jurusan saya TKJ itu tidak mempelajari itu. Hmm. Cobalah saya iseng belajar-belajar, ya mulai coding dasar, pelan-pelan, ya semakin semakin belajar ya semakin mengerti lah. Ya, jadi dulu saking niatnya saya belajar itu hampir tiap hari itu nggak pulang. Ya, pertama kan pasti kalau misalnya begitu, contoh nih, dari dulu waktu SD, SMP, saya ini ibaratnya salah satu contoh anak yang biasa-biasa aja di sekolah, nggak mau ada kegiatan lain di sekolah. Nah, tiba-tiba Iya. masuk SMK, orang tua ngeliat kok ini anak kok ibaratnya pulang selalu malam, pulang selalu sore, terus kadang nggak pulang. Nah, itu kan bingung tuh. Nah, itu saya bilang nih ke orang tua, kalau misalnya waktu itu saya ini tujuannya untuk belajar. Nah, kan ibaratnya Jadinya orang, ya, pas masuk SMK itu Kak David udah menemukan passionnya gitu ya? kalau waktu masuk masih meraba-raba sih. Jadi, Masih meraba masih iya, lancar. meraba-raba. Karena dulu waktu di SMK itu banyak anak-anak yang pemikirannya sama sama saya. Jadi, kebanyakan jadi kayak anak-anak kos. Jadi, kan anak kos itu kan ibaratnya kan agak agak bebas kan untuk masalah jam pulang, jam berangkat. Jadi, kebanyakan Hmm. saya mainnya sama anak-anak yang punya satu keinginan untuk ya untuk dicapai lah ini gitu. Ya untuknya explore untuk belajar di sekolah. Nah, orang tua kan nggak percaya tuh ceritanya, nggak percaya. Terus saya bilang ini masih ingat nih sampai sekarang kata-katanya. Eh, Beh, kan saya manggil bapak itu kan Babe kan. Beh, ini Hmm. jelasin, pasti kan nggak ngerti ini belajar apa. Karena kan basic dari orang tua saya kan juga bukan komputer kan. Saya jelasin pasti nggak ngerti ini belajar apa. Tapi nanti suatu saat nanti pasti akan ada yang namanya hasil dari apa yang udah saya pelajari sekarang. Jadi dulu itu masih belum ngerti apapun, tapi udah berani bilang kayak gitu. Nah, Jadi tujuannya udah ya meyakinkan orang tua ya, Kak ya? jadi untuk meyakinkan orang tua. Jadi saat itu tuh emang masih nggak percaya, sampai akhirnya ya kebetulan saya belajar, saya minat di pemrograman, bagian coding terutama website. Walaupun di TKJ nggak mempelajari itu, tapi saya tetap fokus di situ karena asik dan juga kira-kira menurut saya itu passion saya sih untuk belajar coding, menghafal rumus dan lainnya. Jadi setelah itu ternyata ada event yang namanya LKS, itu lomba keterampilan siswa. Nah, ini pada kelas Iya, iya. ini udah kelas 2 ini kita time skip aja ke kelas 2 karena pokoknya cerita dari saya kelas 1 sampai kelas 2 itu ya tiap hari nginep di sekolah, tiap hari nginep di sekolah. Ya misalnya pulang itu pagi kadang-kadang jadi nginep di sekolah, pulang pagi ganti baju, berangkat lagi ke sekolah, jam istirahat tidur sampai pulang masih di sekolah. Jadi begitulah hampir tiap hari. Jadi pulang itu mungkin malah hari libur. Biasanya kan main PS. Ya ini sama Mas Mas Adam juga dulu waktu main PS. Kalau misalnya malah hari Yang jelek-jelek yang diceritain ya, Kak ya? iya iya iya. Jadi Aib itu, aib. ya, ya itulah. Jadi manusiawi juga sih kita ada waktu istirahatnya. Jadi nggak emang harus Iya. ngepur gitu enggak. Jadi dulu juga karena saya mau belajar emang minat. Ya kalau misalnya pelajaran lain yang saya nggak minat, ya saya nggak akan sampai seperti ini, sampai ibaratnya fokus di sini, ingin pelajarin ini dan ingin tahu lagi. Jadi Iya. kayak waktu belajar nih, pertama-tama belajar, saya pikir saya udah bisa semuanya ternyata. Ternyata ketika saya masuk lagi tentang materi ini, ternyata masih ada lagi. Jadi semakin kita tahu tuh bukan berarti kita semakin tahu kalau kita itu udah di atas, tapi ternyata masih banyak ilmu yang harus Semakin banyak, dengar. Jadi kayak semakin banyak yang nggak kita tahu ya, Kak ya? ya benar sekali, makin banyak yang kita tahu. Jadi makin lama tuh makin haus akan informasi, makin haus sama materi. Jadi makin saya sering untuk coba tiap hari. Dulu hampir
tiap malam sih saya selalu ngoding sih. Ya emang kedengarannya sih agak lucu, tapi emang kenyataannya gitu. Karena dulu saya itu ibaratnya pegang HP juga cuman HP yang biasa, yang cuman sama telepon kan. Jadi mau main game Iya, apa, iya, iya. jadi semuanya di laptop. Jadi laptop itu saya bawa, ya selalu pulang pergi sekolah saya bawa, di rumah juga saya bawa. Sebelum tidur saya masih mainan laptop, bangun tidur saya masih mainan laptop. Ya begitulah kerjaan tiap hari. Nah, lanjut lagi ketika kelas 2, ketika kelas 2 Mhm. itu yang namanya LKS, Lomba Keterampilan Siswa. Nah, kebetulan bidang yang saya suka ini bidangnya web, ini masuk di apa namanya bahasanya cabang lomba. Bentar Kak, bentar Kak. Iya. Ketika ketika mau mengikuti lomba itu Kak David itu berinisiatif ingin mengikuti atau memang didaftarkan atau guru itu memang melihat potensi dari Kak David? Itu gimana tuh ceritanya? Jadi kalau waktu dulu ketika kelas 2 itu kan saya tahu nih ada lomba LKS, lomba keterampilan siswa itu yang bidang lomba web design. Jadi saya langsung inisiatif saya ingin ikut nih. Waktu itu belum ada wakil dari sekolah. Jadi sekolah juga belum mengajukan wakilnya siapa. Itu kan ibaratnya pertengahan tahun kalau nggak salah atau pertengahan semester. Jadi waktu itu masih awal-awal semester. Oh iya, makin semangat nih belajarnya kan. Tujuannya untuk itu. Nah, ketika sekolah mau mengirim wakil ceritanya, jadi sekolah mau mengirim wakil, itu saya langsung mengajukan diri. Dan karena jurusannya TKJ, kebetulan teman-teman tuh pada nggak ada yang minat di bidang coding dan website. Jadi saya langsung sebagai wakil sekolah untuk mewakili LKS tersebut di level provinsi. Jadi waktu itu. Nah, jadi di waktu level provinsi itu pertama kali tuh saya nginep di hotel kan. Biasanya nginep di kosan. Yang fotonya yang foto di GBK itu ya kalau nggak salah ya? Bukan, ini masih di Lampung. Masih di Masih Lampung. Oh iya ya. Di kalau nggak salah di mana ya, aku juga lupa namanya. Bukan, masih di Lampung. Itu waktu itu, jadi itu pertama kali saya nginep di hotel, nama hotel juga lupa. Ya biasalah norak-norak kan, orang baru ke sana kan. Akhirnya di situ lomba lah sama anak-anak, sama teman-teman dari daerah lain. Ya, intinya satu provinsi Lampung sekitar ada 13 perwakilan kabupaten sama kota. Jadi perwakilan kota metro waktu itu kebetulan. Ya, ketika lomba selama 3 hari pengumuman, ya alhamdulillah saya juara 1 waktu itu. Nah, Itu di tahun berapa Kak? Ya. Tahun berapa itu? Itu tahun 2012. Tahun 2012. Berarti sekitar kelas 2 SMA ya? Iya, SMA kelas 2. Ini kan tadi timeline-nya masih kelas 2 nih. Jadi ini waktu kelas 2. Jadi dapat juara 1 nih, bidang lomba web design kan. Nah, itu wah senangnya biasa kan. Berarti dari sekolah itu cuman saya nih yang dapat juara 1 untuk yang bidang web di angkatan di satu angkatan pengiriman lomba. Nah, setelah itu kan waktu itu yang juara itu kalau nggak salah ada 3 orang, dari bidang lain itu ada 2, dan saya dari bidang webnya. Nah, setelah itu selesai kan, ternyata mau ada lanjutan lagi nasional. Nah, sebelum itu ke nasional kan habis itu dapat piala kan ceritanya. Pulang tunjukin ke orang tua kan, ini loh hasil dari nginep tiap hari yang waktu kelas 1 itu, yang waktu pertama kali izin. Nah, ini nih hasilnya nih. Nah, jadi itu respon orang tua gimana Kak? Respon orang tua pertama kali dapat juara? Ya, respon orang tua ya kaget-kaget senang aja. Ya kaget senang aja waktu tak ceritain gimana cara lombanya, gimana bentuknya. Ya pasti mereka nggak ngerti karena basicnya emang bukan komputer. Tapi ya senang-senang aja, ya alhamdulillah dapat juara kan, waktu itu juara 1 kebetulan. Akhirnya omongan ini yang ke orang tua terbukti gitu loh, nggak cuma asal. Saya ini tiap hari nginep di sekolah, tiap hari pulang pagi, terus berangkat lagi, tidur di jam pelajaran. Ya jam pelajaran juga pernah tidur sih, di jam pelajaran juga pernah tidur. Tapi kebanyakan di jam istirahat sih waktu tidurnya. Nah, setelah itu kan habis juara 1 tingkat provinsi itu ada level nasional tuh kan.
itu ada Iya, spare waktu level nasional. sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Ada jarak waktu. Dan kebetulan nasional itu di Bandung, di Gedung Sabuga ITB. Nah itu ITB ya. ITB waktu itu. Nah itu waktu berangkat, lebih norak lagi. Pertama kali naik pesawat kan. Oh. Iya, iya, iya. Jadi waktu itu lebih norak lagi karena pertama kali naik pesawat kan. Ya begitu kita ikutin cara naiknya, ya begitulah. Akhirnya sampailah di Bandung, pertama kali keluar kota, pertama kali naik pesawat. Sampai sana pun ya kita langsung ke lokasi, langsung ke ITB dan lihat, wah ini gede banget nih tempat universitas kan. Dia lihatnya beda lah dari pandangan kita kayak biasanya kan nggak kayak gitu tuh, apalagi ITB kan ibaratnya kan banyak tuh jurusan-jurusan yang ini kan yang terbaik kalau nggak salah waktu itu. Setelah di ITB itu kan kita lomba nih ceritanya, tapi sebelum lomba ya biasalah kenal-kenalan antar provinsi kan, antar daerah ya banyak, Padang, dari Jakarta, dari Bandung, ya pokoknya dari satu Indonesia, bahkan dari Papua pun ada, dari Kepulauan Riau. Nah itu banyak sekali, kita tukar-tukar informasi kan. Nah selanjutnya setelah itu, setelah ibaratnya udah semuanya udah siap, kita lomba kan, lomba di hari H, ya sampai 3 hari ya pede aja. Jadi kita walaupun lomba berasal dari daerah, ibaratnya pertama kali keluar, yang nggak usah minder. Nah itu kalau misalnya kita minder, sama aja kita membatasi diri. Jadi Kak David dulu melawan rasa minder gitu ya Kak ya? Ya pertamanya sih kan ibaratnya dari daerah, terus ya tampilannya kan beda-beda tuh, ada yang ibaratnya suka, ya pokoknya lebih modis lah, lebih keren lah intinya gitu. Jadi pertamanya agak gimana gitu. Tapi waktu itu mikir kan, ini udah jauh-jauh ke sini, berarti mewakili nama Provinsi Lampung waktu itu. Udah mewakili Provinsi Lampung, terus lawannya juga kebetulan provinsi lain juga. Jadi kan saya pikir ini kan kita sama-sama wakil provinsi kan. Kita juga punya kemampuan sama kalau dari provinsi kita. Jadi waktu itu saya pikir buat apa? Udah hajar aja gitu, pokoknya terabas aja lah intinya. Nah makanya kalau tadi sesuai dengan tema kita, yang namanya membatasi diri, kalau menurut saya itu sebenarnya batas kita itu adalah kebanyakan dari diri kita sendiri. Kita tuh biasanya tuh mengkotakkan diri kita. Membatasi gitu ya. Benar. Kita membatasi diri kita, mengkotakkan diri kita, menganggap kita itu sebenarnya nggak bisa. Padahal itu kalau kita coba, kemungkinan pasti kita bisa. Oke, gitu. Kak David, bentar. Sebelum kita ngobrolannya lebih jauh ya, teman-teman semuanya, kalau mau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di Q&A ya, di situ sudah disediakan. Nanti mungkin di sesi akhir nanti saya buka Q&A seperti itu. Oke, dari obrolan kita tadi ya, Kak David ya. Jadi melawan keterbatasan. Jadi kebanyakan orang kenapa tidak mencapai hasil maksimal itu karena orang tersebut yang membatasi diri gitu ya Kak David ya. Ya benar. Membatasi diri. Dan dalam proses kita melawan keterbatasan itu nggak semata-mata kita melawan aja gitu. Berarti tapi kita ada step gitu. Ada step di mana kita ada jatuh bangun gitu ya Kak ya. Di situ juga ada perjuangan kita gitu. Ada perjuangan. Intinya Kak David sampai nginep-nginep gitu ya Kak David ya. Benar. Saya sampai ingat dengan kata-kata seorang atlet ya, atlet yang mungkin semua teman-teman semua tahu, itu atlet Taufik Hidayat ya, Kak David tahu ya? Iya. Taufik Hidayat itu dia peraih juara Olimpiade di Sydney kalau nggak salah, terus dia Asian Games juga juara. Dia menyampaikan untuk mencapai kesuksesan itu kita harus berani tampil beda. Gitu. Artinya apa? Tampil beda itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan tuh pasti berbeda untuk mencapai kesuksesan. Contohnya, semisal ada yang orang belajar itu cuma sampai siang. Nah, untuk kita mencapai hasil yang maksimal, itu kita harus pagi, siang, malam, bahkan sampai malam. Gitu. Bahkan kita kurangi tidur seperti itu.
Benar. Itu yang membuat berbeda sebenarnya. Bukan penampilannya berbeda, bukan. Jadi Betul. yang membuat berbeda itu usahanya seperti itu. Makanya kita dari poin yang kita obrolin tadi, kita tidak boleh membatasi diri gitu ya Kak David ya. Benar sekali. Jadi Oke, coba saya cek. Di sini ada Bayu, Kholis, Megawati, Alia, Saminem udah mulai join. Gimana Kak David? ini bisa saya lanjutkan lagi ya untuk tadi. Tanggung nih, ini selesai cerita. Iya. Jadi ketika waktu level nasional tadi kan saya kan melewati batas minder tadi tuh buat berpikir kan kita minder kan dari ibaratnya kita sama kemampuan sama ya udah kita hajar aja kan. Dan ketika lomba ya udah saya melakukan seperti biasa yang seperti saya latihan dan akhirnya ketika pengumuman ya kebetulan alhamdulillah juara satu lagi. Juara satu lagi. Itu pas udah tingkat nasional ya Kak ya? Benar sekali. Iya benar. Jadi waktu itu tingkat nasional lebih sen. Wah itu sangat nggak nyangka sama sekali. Juara satu tingkat nasional. Web design lagi. Itu benar-benar nggak nyangka sama sekali. Kalau membayangkan background saya dulu, ketika masih SMP, SD, itu sama sekali nggak ada bayangan sama sekali. Jadi kan semuanya kan karena pemikiran yang kita itu harus step by step supaya kita bisa melewati batas kita. Nah setelah itu step by step. Setelah itu selesai, nasional kan selesai itu. Lanjutnya, ternyata setelah saya pulang, saya pikir udah selesai tahapnya. Masih ada lagi yang namanya word skill. Word skill itu adalah seperti LKS, tapi ini tingkat dunia. Jadi benar-benar tingkat dunia. Nah, waktu bilang ada word skill, dan itu pesertanya adalah perwakilan dari juara tahun saya, waktu tahun 2012, melawan tahun 2011. Jadi ada juara juga tahun 2011 LKS itu. Jadi ada yang juara tahun 2011 dan saya juga juara tahun 2012. Nah itu masih ditanding dua orang ini dan dicari satu yang terbaik untuk wakil Indonesia di World Skill tahun 2013. Waktu itu kebetulan di Jerman, di Leipzig, di kota Leipzig. Nah tadinya saya pikir udah selesai, wah makin semangat lagi nih ceritanya. Tapi lawannya adalah juara tahun sebelumnya. Nah, juara tahun sebelumnya, dengan kata-kata juara tahun sebelumnya berarti kan senior bahasanya kan. Nah, kepikiran lagi tuh, ya kalau misalnya lawan senior ya pasti kalah kan. Kalau menurut logika, kita langsung minder gitu ya Kak ya. Benar sekali, itu udah ibaratnya udah mental kena karena ya ini lawan senior ya gimana lagi gitu kan. Tapi di situ saya pikir lagi, kalau misalnya cuma batas gini dan ada kesempatan, kenapa nggak dimanfaatkan lebih baik gitu kan? Akhirnya kan sebelum kita seleksi berdua, itu kan kita kan dilatih waktu itu. Kebetulan pelatihannya di BINUS, di Bina Nusantara di Jakarta. Itu kita dilatih berdua selama 1 bulan, itu dilatih untuk belajar. Dan itu benar-benar banyak materi yang saya dapat dari pelatihan 1 bulan itu. Dan setelah 1 bulan berlalu, akhirnya kita seleksi nih berdua. Dan itu udah pede, udah yakin seleksinya. Dan alhamdulillah saya yang terpilih lagi untuk jadi perwakilan Indonesia waktu itu. Nah, dari situ kan kita udah berpikir ini kayaknya nggak mungkin, tapi kok kejadian? Yaitu karena salah satunya adalah bentuk kerja keras. Waktu itu saya sudah kalau kita mikir, ya. Maaf Pak. Kalau kita mikir ngelihat dari background Kak David kayaknya nggak mungkin ini ya, gitu ya. Bener nggak mungkin. Jadi kalau misalnya dari background kayaknya ini nggak mungkin dan lawannya pun begitu. Itu kan kebetulan lawannya sampai sekarang masih jadi teman baik saya juga waktu pelatihan dulu. Jadi setelah menjadi wakil Indonesia, ya intinya kan dari lomba-lomba sebelumnya kan ibaratnya saya dapat ya alhamdulillah dapat hadiah kan ya. Dalam bentuk salah satu uang itu, dan itu salah satunya untuk melunasi laptop dulu yang pertama kali dikredit sama orang tua di sekolah. Jadi bagaimana cara melunasinya ya salah satunya dari itu, dan itu kan hasil dari perjuangan kita kan sebelum-sebelumnya, gitu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi lanjut lagi atau? Oke.
Lanjut lagi, jadi setelah itu kan, nah ini kembali dilema. Dilemanya itu kan saya masih kelas 2 naik ke kelas 3 untuk ke World Skill. Jadi World Skill itu tahun 2012, dan ketika tahun 2012 itu saya masih kelas 2 naik ke kelas 3. Jadi pergantian, saya masih ada 1 tahun lagi nih untuk ke World Skill dan ada 1 tahun lagi untuk sekolah. Tapi dari pihak Indonesia atau pihak yang mengurus, pokoknya mengurus kita untuk ke sana, itu meminta untuk pelatihan selama 1 tahun di Jakarta dulu, untuk pelatihan di BINUS waktu itu, pelatihan selama 1 tahun. 1 tahun? Ya benar, pelatihan 1 tahun sekitar 8 bulan lah, 8 sampai 10 bulan lah. Ya, intinya hampir 1 tahun, pelatihan hampir satu tahun itu dilema lagi tuh. Waduh, 1 tahun kan, mana masih kelas 3. Masalahnya sekolahnya itu di Lampung. Ada ujian nasional yang perlu dipikirin ya kayak. Ada ujian harian gitu berarti, ada ulangan harian, ada ujian sekolah. Nah, gimana tuh caranya tuh kan mengatur waktu. Nah, akhirnya waktu itu kan kebetulan ngobrol sama kepala sekolah kan, ini kira-kira gimana nih? Saya masih sekolah dan juga saya diminta untuk pelatihan 1 tahun nih untuk World Skill waktu itu. Dan ternyata dari pihak sekolah ya silakan, ibaratnya saya masih ikut pelatihan silahkan, tapi untuk kewajiban seperti tugas, seperti ulangan, itu tetap saya harus kirimkan ke sekolah. Jadi untuk pelajaran biasa saya dispen, tapi untuk ujian dan lain-lain, tugas dan lain-lain saya harus tetap kirim ke sekolah. Khusus ujian sama ulangan-ulangan gitu tetap jalan ya Kak ya? Ujian, tugas, ulangan itu masih tetap diminta untuk mengerjakan dari sekolah. Nah itu mikir lagi tuh kan, wah ini apa nggak berat banget kan, udah latihan, coding nih seharian, habis itu ngerjain tugas, dikirim, dan ujian pula kan, itu apa nggak pusing. Tapi kan kembali lagi dulu berpikir, ini 1 kali kesempatan, udah jauh-jauh ke sini, kenapa kok nggak kita manfaatkan semaksimal mungkin kan? Akhirnya waktu itu, oke, dia dan berpikir diri ini bisa. Jadi berpikir kalau misalnya saya ini bisa, ya udah saya lakuin tuh. Jadi selama 1 tahun itu bolak-balik Jakarta Lampung, ya salah satunya untuk ketika pulang ngirim tugas, terus ketika berangkat lagi latihan lagi, pulang ngirim tugas lagi, dan begitulah seterusnya. Sampai akhirnya ketika ujian nasional, ya udah saya pulang mengerjakan ujian nasional. Setelah ujian nasional itu kan udah kelar tuh, udah selesai tuh ibaratnya. Udah saya fokus latihan lagi, kebetulan waktu itu ujian nasional sekitar bulan 3 kalau nggak salah, bulan Maret, sedangkan World Skill itu bulan Juni. Nah, jarak dari bulan Maret ke bulan Juni kan masih ada sekitar 3 bulan ya, 3 bulan atau 2 bulan lah. Nah, itu saya benar-benar nggak fokus waktu itu. Jadi benar-benar fokus untuk latihan mengerjakan soal, apa sih yang akan dikerjakan ketika di World Skill, terus bagaimana cara penyelesaian masalah. Saya ngobrol dengan pembimbing, dengan teman-teman di sana, kira-kira gimana, dan itu terus berlanjut tiap hari latihan ya keras. Ibaratnya atlet, latihan ya kayak atlet tiap hari. Kalau misalnya atlet lari ya tiap hari lari, ya kalau saya atlet coding ya tiap hari coding gitu bahasanya gitu. Ibaratnya kan ini kan kita mewakili Indonesia tuh. Kebetulan waktu itu nasionalismenya sangat tinggi sekali. Pokoknya Indonesia itu harus mendapat peringkat ketika lomba waktu itu. Jadi event World Skill ini hampir sama seperti event Olimpiade, tapi bidangnya bidang kejuruan. Jadi negara pun punya namanya pride atau harga diri. Kalau kita tuh harus menang dan menunjukkan kalau kita lebih baik dari negara lain. Nah, Pak David, maaf. Jadi untuk endingnya itu gimana? Hasilnya gimana waktu di luar negeri itu, waktu lomba dengan seluruh dunia itu ya tentang web design itu, hasilnya gimana Kak David? Jadi ya ini kita ibaratnya udah berangkat ke sana, terus lomba lawan sekitar berapa ya? Sekitar ada 30-an negara lah, sekitar 30-an negara di bidang web design. Jadi mulai dari Afrika, terus mulai dari Eropa, Jerman, tuan rumah, terus dari pokoknya semua negara. Ya alhamdulillah, yakin dan fokus. Dan waktu itu saya dapat peringkat sekitar peringkat 7
dari 33 negara kalau nggak salah. Ya mungkin Wah, luar biasa itu Kak David. saya cek lagi sih kira-kira dari total berapa negara. Kalau menurutku kalau nggak salah 33 atau 35 gitu. Jadi Ya, itu tingkat dunia semua ya. ya peringkat dunia. Nah, kebetulan kejuaraan ini tuh bukan menilai berdasarkan peringkat 1 2 3 tapi berdasarkan nilai. Jadi kalau nilai itu kita Berdasarkan di nilai. ya benar. Kalau misal nilai di atas rata-rata, kita itu akan mendapatkan medali yang namanya medalian. Jadi untuk hasil karya yang luar biasa. Jadi ibaratnya nama Indonesia kita dapat medali dan ada yang dibawa pulang gitu, ada yang bisa dibanggakan. Itu adalah hasil dari semua perjuangan. Ya alhamdulillah waktu itu perjuangan dari yang awal, yang ibaratnya tiap hari nginep sekolah gitu kan. Terus habis itu sekolah sambil kerjaan tugas, sambil pelatihan, terus habis itu sambil saya kan waktu itu kan waktu pengumuman dan waktu apa sih perpisahan itu saya nggak ikut karena lebih fokus ke latihan. Jadi kan itu ada hal yang saya korbankan waktu. Ada yang dikorbankan ya. Jadi salah satunya ada yang saya korbankan. Lihat teman-teman pada ibaratnya pada coret-coret waktu kelulusan ya saya cuma bisa lihat. Terus waktu perpisahan pun yang ibaratnya pada seneng-seneng saya juga cuma bisa lihat demi tujuannya adalah untuk ini intinya gitu. Ya alhamdulillah ketika hari H, ketika pelaksanaan lomba, ya saya pulang tidak dengan tangan kosong sebenarnya. Tetap membawa nama Indonesia untuk memiliki peringkat di sana. Ya begitu sih. Oke, sangat menginspirasi ya teman-teman semuanya ya. Jadi itu tadi cerita dari Kak David bagaimana dia perjuangan dari nol sehingga dia bisa berangkat ke Jerman. Ya. Anak desa, anak Sumberjo, rumahnya di Batanghari, bisa berangkat ke Jerman. Itu kalau pakai akal pikiran kita, itu kayaknya saya pun saya berteman dengan Kak David ini udah dari TK, dari SD ya, kelas 1. Ya. Itu kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi ternyata Kak David ini bisa menembus batas-batas yang di pikiran manusia itu sepertinya nggak mungkin gitu ya. Jadi saya selaku moderator di sini juga banyak belajar ya, begitu. Jadi saya nggak hanya memandu aja, saya belajar juga Kak David. Oke teman-teman semuanya, saya mengingatkan lagi kalau ada pertanyaan, silahkan pertanyaan di forum Q&A, nanti akan kami bahas pertanyaannya. Oke, untuk sekarang kita membahas tentang daftar prestasi Kak David ya. Ini saya memiliki beberapa catatan. Yang pertama yaitu juara 1 TCC Weblog Teknokrat di Universitas Teknokrat Lampung tahun 2012. Ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, juara 1 LKS Web Design tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung tahun 2012. Kemudian yang ketiga, juara 1 LKS Nasional Web Design tingkat nasional di Bandung tahun 2012. Kemudian yang keempat, juara 1 seleksi World Skills Competition Indonesia di Jakarta tahun 2012. Kemudian yang kelima, juara 7 Medallion of Excellence World Skills Competition di Leipzig, Jerman tahun 2013. Kemudian yang keenam, mendapat beasiswa kuliah di Universitas Bina Nusantara. Sangat menginspirasi sekali. Kemudian yang ketujuh, menulis beberapa buku pemrograman. Kemudian yang terakhir sekarang merintis usaha di bidang software CV Nice Studio. Gitu ya. Sampai saya pun mau mengucapkan banyak sekali prestasi dari Kak David ini. Itulah kenapa alasan kami mengundang Kak David di acara Talk Counseling ini ya. Karena ya Kak David ya, hal-hal yang prestasi-prestasi Kak David ini memang perlu kita expose sebagai bahan motivasi teman-teman semuanya yang ada di sini seperti itu. Karena kalau tidak diekspos seperti itu nanti teman-teman semuanya akan selamanya berkata tidak mungkin seperti itu. Ini di sini kita dari forum ini kita membuktikan bahwa si anak desa pun kita bisa berangkat ke luar negeri, ke Eropa. Itu kalau dari cara berpikir kita sepertinya tidak mungkin, namun Kak David berhasil menembus itu. Gitu ya. Oke, Kak David lanjut ke pertanyaan ya. Dari tadi kita membahas tentang dunia teknologi gitu ya.
dunia teknologi, dunia perlombaan Kak David itu. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu. Sebenarnya Kak David itu fokus di apa sih? Web design ya? Kalau nggak salah ya, Kak David ya? Pemrograman lebih Nah, web tepatnya. design, ya web design itu sebenarnya apa sih Kak? Oh iya. Jadi sebelum saya jelaskan tentang web design ini, saya cuma mau bilang aja, tadi itu cerita kisah hidup tadi, itu bukan berarti saya ini menyombongkan kalau misalnya saya ini dapat mencapai ini, tapi hanya untuk memberikan pandangan kepada adik-adik sekalian atau sekalian, kalau misalnya kita tuh kalau punya suatu keinginan, punya kemauan, ingin melewati batas kita tuh bisa, ini gitu. Hanya untuk sebagai contoh, kalau misalnya saya ini pernah begitu, karena saya pernah mengalami hal-hal yang sudah saya lakui dari dulu, gitu, intinya. Jadi untuk menjawab tadi, apa sih web design tadi ya? Jadi saya ini berfokus di bidang web design dan pemrograman, desain aplikasi. Kalau web design itu secara teori itu kan sebenarnya bagaimana cara kita membuat sebuah website. Kalau di sini kan saya lebih fokus ke website dibanding kepada aplikasi. Jadi membuat sebuah tampilan website yang bisa digunakan oleh orang dan dapat bermanfaat. Intinya begitu. Jadi tujuan ketika saya ini membuat website ini, misalnya punya tujuan, contoh, kita misalnya mau membuat website untuk sekolah salah satunya. Nah, tujuan dari website itu, contohnya misalnya untuk memberikan informasi tentang sekolah, untuk memberikan informasi event-event, memberikan informasi tentang misalnya ada pengambilan rapot, terus ada download pengumuman, nah misalnya terus untuk kontak sekolah, nah itu kan kita harus rancang tuh apa yang akan kita kerjakan untuk website sekolah tersebut. Jadi tujuan dari web design ini secara garis besar, web design atau web pemrograman ini adalah untuk membuat sebuah program website yang dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. Jadi banyak jenis nih kalau misalnya kita mau belajar tentang pemrograman atau tentang web design. Jadi jenisnya untuk website-nya pun ada banyak, misalnya kayak website berita atau portal berita seperti Detik, terus seperti Amazon, nah itu terus ada lagi website pencarian seperti Google, Bing, terus website pemerintahan seperti web DPR, web MPR, terus ada lagi company profile, contohnya website Nice Studio itu adalah company profile, jadi tujuannya adalah untuk memperkenalkan company kepada pelanggan atau kepada orang-orang yang ingin mengetahui apa sih perusahaan ini, intinya gitu. Jadi banyak jenisnya. Kalau misalnya mau tahu lebih lengkap ya bisa di searching sih tentang website itu apa gitu, tentang web programming, tentang dunia website, coding seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya kalian ingin belajar tentang website ini, ketika kalian searching, pasti kalian akan seru nih. Ketika belajar A, ternyata ada B. Terus ketika belajar B, ternyata ada C. Dan C itu masih punya D, E, F, G, H, I, J, sampai Z. Itu pun masih ada lagi. Jadi semakin kita belajar, nanti semakin terbuka nih, oh banyak apa yang harus kita pelajari. Dan kalau misalnya kita belajar website, itu kalau menurut saya sih tidak akan rugi sih untuk zaman sekarang, dan teknologi sekarang. Karena untuk website sendiri itu sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Ya kayak contoh nih, semuanya yang kita lakukan sekarang udah serba online. Contohnya seperti misalnya Tokopedia, Shopee, itu kan kita melakukan penjualan online. Ketika misalnya kita beli pulsa online. Terus bahkan ketika kita mau memesan, misalnya memesan makanan atau memesan ojek atau kendaraan, itu kan ada Gojek. Jadi sudah serba online. Jadi kalau menurut saya, untuk adik-adik atau teman-teman yang mau belajar tentang pemrograman atau tentang website itu sangat-sangat bermanfaat sih, karena sangat dicari sama company yang sekarang biasanya itu kayak misalnya di company besar itu mereka punya developer sendiri. Jadi gitu. Selain itu juga kalau misalnya teman-teman sama adik-adik ingin belajar tentang pemrograman, peluang usahanya selain dari tadi ingin bekerja tetap, itu juga bisa kerja secara online atau remote, bahasa kita adalah remote. Jadi misalnya perusahaan yang kita tempat bekerja itu ada di Thailand misalnya, terus kita ada di Indonesia. Jadi kita kerja dari rumah itu bisa. Terus kalau misalnya contoh
klien misalnya dari luar negeri, misalnya dari Inggris misalnya, saya kerjakan di rumah ya bisa, kirim hasil saja kepada mereka. Ya itu salah satunya keunggulannya. Selain itu juga kita juga bisa menjual apa yang sudah kita bisa. Itu namanya marketplace. Marketplace itu tujuannya adalah menjual. Ya, itu namanya marketplace. Itu hasil karya kita. Misalnya kayak contoh kita aplikasi pemesanan tiket misalnya. Itu kita jual nih di salah satu marketplace. Nah, itu kita tidak perlu mencari klien. Otomatis kalau ada orang yang mencari aplikasi itu dan aplikasi kita bagus, kemungkinan besar bakal rame yang nyari intinya gitu kan. Jadi penghasilan kita malah bahkan bukan rupiah, itu udah sampai ke dolar. Jadi ini saya tekuni juga oleh bidang marketplace. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan project atau klien misalnya, itu kan satu klien, satu project selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan marketplace seperti ini, kita hanya membuat satu project, itu banyak orang bisa beli. Jadi kita hanya satu kali kerja, tinggal menunggu orang saja tinggal membeli. Nah, bagaimana cara mendapatkan klien tersebut? Ya, kita buat sesuatu yang bagus, sesuatu yang bisa berguna. Nah, bagaimana cara bisa membuat sesuatu yang berguna itu? Yang pertama kita punya namanya skill. Nah, kembali lagi, bagaimana cara kita mendapatkan skill? Ini bukan hanya di bidang web ya, atau di bidang pemrograman ya. Ini bagaimana cara kita mendapatkan skill? Yaitu ada yang namanya kita harus berlatih. Nah, proses latihan ini adalah proses yang paling susah, atau yang paling berat. Ya contoh ketika saya masih berlatih, ya sampai sekarang pun saya juga masih sering berlatih, tapi tidak seintens dulu ya. Kalau misalnya dulu kan sampai tidak pulang, sampai nginep, nah itu kan adalah proses. Jadi bagaimana cara kita untuk mendapatkan sesuatu, kita harus yang namanya itu step by step berjalan. Jadi nggak ada yang namanya sesuatu yang instan. Mie instan saja, ketika kita memasak, kita harus menyiapkan air panas, buka mie-nya, masukin mie-nya, terus kasih bumbu, aduk, itu kan nggak seinstan itu. Jadi apapun yang kita lakukan, bidang apapun itu, lebih baik fokus dan jangan membatasi diri. Bermimpilah yang bagus, target itu besar, meskipun kita nggak capai, setidaknya kita bisa mencapai setengahnya atau seperempatnya. Jadi kalau misalnya kita semakin membesarkan, bahasanya kita membesarkan kolam kita, itu maka tampungannya itu akan lebih banyak dibanding kolam yang sedikit atau kolam yang kecil. Contoh, kolam ukuran 50 meter dengan kolam yang ukuran 10 meter. Ketika 10 meter penuh, kita anggap, oh kita ini sudah penuh nih. Udah maksimal, udah hebat, udah bagus, udah mantap ini gitu. Nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi ketika kita diletakkan di kolam yang besarnya sekitar 50 meter, kita hanya baru dasarnya aja, nggak ada apa-apanya. Jadi semuanya pandang, dan kalau misalnya membatasi diri, lebih baik batasi dengan sesuatu yang besar. Mimpilah dengan sesuatu yang besar. Kalau menurut saya sih begitu. Oke ya, dari penjelasan Kak David tadi, web itu intinya dibuat tergantung tujuan kita ya Kak David ya. Itu. Oke, terus apalagi kalau pendapat saya mengenai web design ini jelas prospek yang sangat menjanjikan di era sekarang ya Kak David ya. Karena sekarang ini kan era digital ya, era digital. Mungkin kalau saya salah ngomong mohon maaf karena saya nggak menggeluti bidang itu. Jadi karena sekarang era digital, semua pasti membutuhkan itu. Entah itu sekolah, entah itu seluruh instansi, gitu, perusahaan-perusahaan. Karena dengan web itu kita akan mudah untuk mencari informasi tentang perusahaan itu. Contoh misalkan saya mau apply pekerjaan gitu, pasti kita mencari webnya seperti itu ya Kak David ya. Ya benar. Pasti kan pertama kali contoh misalnya kita mau tahu tentang Nice Studio misalnya, pasti kan searching di Google nih, Nice Studio misalnya, muncul loh. Nah kalau misalnya kita punya website sendiri, pasti informasi tentang kita itu pasti akan lebih akurat dan lebih banyak dibanding orang yang meliput. Jadi gitu. Iya. Oke, kebetulan teman-teman semuanya, Kak David ini memiliki beberapa usaha sekarang ya,
tadi kita membahas tentang prestasi-prestasinya gitu. Sekarang Kak David juga fokus di usaha ya Kak David ya. Ya, Kalau tidak salah saya studio, dan sekarang saya mendengar Kak David ini mulai merintis, udah mulai pindah haluan ini, udah mulai berbisnis ikan gitu ya. Coba Kak David ya. bisa cerita tentang bisnis sekarang gitu Kak David. Oh iya. Jadi katanya jadi katanya kan kita itu bahasanya itu tidak bisa menaruh apa ya? Kita tidak bisa menaruh sesuatu hanya dalam satu keranjang intinya. Jadi di sini saya mau mencoba ketika saya udah bisa bahasanya itu udah bisa dalam satu bidang, saya mau coba nih sesuatu yang lain. Jadi ketika salah satu bidang ini bahasanya masih kurang berkembang, kita bisa mengembangkan bidang yang lain. Nah kebetulan yang paling dekat itu adalah kolam ikan, karena kebetulan ada lahan, ada lahan kosong dan ada supplier yang siap menampung untuk pembibitan ikan. Jadi akhirnya kita coba untuk usaha untuk membuat kolam. Nah ini salah satu contoh lagi deh, kita melawan batas kita. Jadi kalau misalnya saya nih, untuk sekarang saya hanya membatasi, saya hanya mau usaha di bidang komputer atau usaha di bidang website saja. Saya nggak mau mengerjakan yang lain, bahasanya gitu. Saya akan fokus di sini terus nih. Saya tidak akan berani untuk pergi ke bidang yang lain. Nah ini saya coba keluar nih dari batas yang saya mampu nih. Saya mampu nih misalnya saya mengerjakan nih akar-akarnya berarti dari coding nih dari awal sampai dari akhir misalnya. Ya nggak akhir juga sih, maksudnya dari awal sampai yang agak intermediate lah intinya. Nah terus saya mau coba keluar dari batas saya di komputer saja atau di programming saja. Kita mau coba keluarlah ke tempat yang lain. Misalnya salah satunya adalah bidang perikanan yang saya benar-benar tidak tahu dari awal kan. Jadi ke bidang perikanan, ya memang bukan saya mengurus, tapi saya selalu pantau, dan ya alhamdulillah sampai sekarang ya masih jalan. Ya begitu sih. Artinya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih itu kita tidak bisa terjebak dalam zona nyaman kita. Betul nggak Kak David? Seperti itu. Ya bahasanya seperti itu. Jadi jangan kalau misalnya udah nyaman, terus kita udah membatasi diri kita untuk itu, lebih baik kita coba sesuatu yang lain. Kalau misalnya masih iya. Jadi agar kita terus berkembang gitu ya Kak ya. Ya benar. Oke, sebelum kita memasuki sisi Q&A ya, saya segera mengingatkan teman-teman semuanya, silahkan bertanya sebanyak-banyaknya ya, karena ini momen yang langka seperti itu, jarang juga seperti itu, karena talk counseling juga kita mungkin tidak bisa berjalan setiap minggu karena kami memiliki kesibukan yang masing-masing seperti itu. Jadi manfaatkanlah kegiatan ini sebaik mungkin seperti itu. Mungkin satu pertanyaan lagi Kak David sebelum kita memasuki Q&A ya. Oke, Kak David, menurut Kak David kunci utama dan penentu kesuksesan Kak David itu apa? Kalau bicara sukses sih saya belum merasa sukses ya. Tapi kalau misalnya untuk penentu kita untuk mencapai target itu kalau menurut saya sih konsisten. Konsisten. Jadi konsisten. Jadi artinya gimana itu Pak? Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya kita tujuannya ingin sesuatu, contoh nih ya, ini dari pengalaman tadi, misalnya saya ingin jadi juara dunia misalnya. Nah, itu jangan cuma jadi omongan aja. Misalnya saya ingin juara dunia, ya udah, saya ngomong ingin jadi juara dunia dan itu udah kita ngalir aja. Nah itu nggak bisa. Tapi kita harus pikirkan. Jadi ketika kita mau mencapai sesuatu, kita harus pikirkan step by stepnya gimana. Ya ibaratnya kalau misalnya kita mau berjalan nih dari lantai 1 ke lantai 2, itu kan nggak mungkin kita langsung loncat ke lantai 2, kecuali superhero, ya kan? Kita loncat langsung ke lantai 2, bahkan ke lantai 12. Nah kalau di sini kita ingin mencapai dari lantai 1 ke lantai 2, itu kan ada tangga nih yang harus kita jalanin, ibaratnya. Kita harus jalan pelan-pelan satu persatu. Nah itu namanya konsisten. Kita harus jalan konsisten. Kalau misalnya kita jalannya nggak konsisten nih, tengah jalan, males jalan, berhenti, ya berarti kita nggak sampai ke lantai 2 kan? Kita hanya sampai di tengah-tengah. Itu
perumpamaan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih kunci dari apa yang ingin kita ibaratnya kita punya sesuatu yang ingin kita tuju, ya kita harus konsisten. Kalau misalnya ingin jadi juara dunia, ya kita harus latihan, 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 dan latihan. Kalau misalnya cuman rebahan, ya, cuman tiduran, cuman main HP, santai-santai, ya bagaimana cara kita untuk mencapai sesuatu yang kita mau? Jadi begitu sih kalau menurutku. Kok Kak David ini bicara kok kayak seperti mencambuk-cambuk saya gitu. Gitu ya. Itu pengalaman aja. Jadi sharing pengalaman aja. Ya saya nggak bilang apa yang saya bilang itu benar, tapi berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, ya itulah cara saya supaya mencapai apa yang saya inginkan. Ini kalau misalnya saya balik di layar belakang itu ada papan tulis yang isinya adalah catatan-catatan saya ketika apa yang ingin saya capai. Cuman belum saya bisa tampilkan karena malu tulisannya jelek. Jadi tahu sendiri lah tulisan saya seperti apa kan, makanya saya di komputer supaya ngetik aja nggak perlu nulis. Jadi intinya kalau misalnya kita ingin sesuatu, catat saja, terus bagaimana cara kita untuk mencapainya. Jadi step by step. Planningnya ya kayak. Benar sekali. Planning untuk mencapai itu ya. Benar sekali. Kalau saya kebiasaan gini, saya ingin punya planning 5 tahun ke depan ingin jadi apa. Planning 5 tahun ke depan ingin punya apa. Nah, bagaimana cara kita mencapai 5 tahun ke depan itu? Kan dalam 5 tahun itu kan kita bisa rinci lagi. Dalam 1 tahun kita mau ngapain. Dalam 1 bulan kita mau ngapain. Jadi, kita bisa rinci. Jadi, kalau misalnya kita langsung memandang tujuan akhir, ya contohnya seperti tadi nih. Saya nggak ada pandangan nih dari SMP dan SD yang seperti itu. Saya berarti gaptek sama sekali, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba langsung menjadi wakil Indonesia di WorldSkill, dan mewakili bidang lomba web design pun itu nggak ada pandangan sekali. Jadi itu semuanya pelan-pelan dari satu tahap gitu, dari tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan seleksi untuk perwakilan, baru kita bisa sampai ke tingkat internasional. Nah itu semuanya kan perlu tahap. Nah lebih baik ketika kita planning atau keinginan, lebih baik kita catat, yang minimal kita catat atau kita ingat cara-cara bagaimana cara kita untuk mencapainya. Itu sih tips dari saya. Kita ingin punya sesuatu. Iya. Intinya konsisten ya Kak Edip ya. Benar, konsisten dan menikmati proses gitu. Karena ini sepertinya saya pun ketika berbicara tentang konsisten dan proses gitu, sepertinya mudah gitu. Tapi ketika ngejalaninya, ketika kita sedang berjuang, kita jatuh, itu rasanya kita mau balik lagi, pengen mencapai sesuatu yang kita ingin itu, kayaknya udah males gitu loh Kak, gitu ya, betul nggak Kak? Gitu. Jadi tambah lagi nih, nah dalam proses kita untuk mencapai sesuatu yang tadi saya bilang konsisten, itu kita itu nggak mesti satu kali coba itu selesai atau satu kali coba itu berhasil. Ya saya pun kalau misalnya coding website itu nggak langsung sekali jadi, pasti akan ada errornya. Nah, ketika kita ekspor, kita harus ingat tuh tujuan akhir kita mau ngapain. Kalau saya seperti itu, jadi misalnya tujuannya, contoh kita mau buat program, tujuannya kan adalah program ready dan bisa digunakan. Nah, kalau misalnya kita membuat program dan error, terus kita nyerah, ya apa yang digunakan? Intinya gitu. Jadi, selalu coba. Kalau misalnya coba 1 kali gagal, coba 2 kali. 2 kali gagal, coba 3 kali. 3 kali gagal, 4 kali, dan seterusnya sampai berhasil. Kalau saya sih dulu begitu. Kalau misalnya capek, istirahat sebentar, pikir lagi tujuan kita mau apa, lakukan lagi. Ya begitulah. Ya jadi teman-teman semuanya ya, ini saya menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan Kak David. Jadi kalau pengen mencapai sesuatu, untuk penentu kesuksesan itu yang pertama itu konsisten, dan yang kedua itu menikmati proses seperti itu ya, karena segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Kita ingin membuat kopi saja itu perlu mengambil gelasnya dulu, menyeduh airnya dulu, seperti itu. Seperti itu. Oke. Sekarang saya coba melihat Q&A.
Q&A. Oh, ada yang bertanya ya? Ada yang Saya kira tanya. ditanya tadi. Oke, ini dari Bayu. Kak mau tanya, gimana mendapatkan prestasi terbaik? Ini mungkin maksudnya gimana caranya biar kita mendapatkan eh, contohnya dalam perlombaan tuh mendapatkan peringkat pertama seperti itu, Kak. Gimana, Kak? Menurut Kak David tuh gimana, Kak? Nah, jadi ini nih, ini adalah pemikiran yang salah ya. Saya ketika waktu Hmm. lomba, saya nggak pernah menargetkan kalau saya harus juara satu. Tapi saya ketika lomba dulu, Gitu. untuk melakukan yang terbaik yang saya bisa. Kenapa kok Hmm. begitu? Kalau misalnya kita melakukan sesuatu dan kita punya target, misalnya nih sesuatu yang fix dan itu apa namanya itu akan membebani kita kalau menurut saya, itu akan membebani kita dan kita tidak akan lebih menikmati proses untuk mencapainya. Contohnya tadi, misalnya kita mau lomba nih, saya dari dulu nggak pernah berpikir kalau saya juara satu, tapi saya berpikir saya mencurahkan semua yang udah saya pelajari, semua yang udah saya bisa untuk mengerjakan ini, ya apapun hasilnya, ya itu yang udah saya kerjakan. Minimal ketika kita mengerjakan sesuatu itu ada hal yang bisa kita petik dari situ, atau kita bisa pelajari dari situ. Karena, Tapi Kak, maaf Kak, ya, kalau misalkan kita buat target gitu, misalkan kita mengikuti perlombaan, target saya ingin juara satu, itu menurut Kak David gimana? Bener nggak? Dengan kalau mindset yang seperti itu? kalau ingin juara satu nggak masalah, tapi jangan itu dijadikan patokan. Jadi kalau misalnya nggak juara satu nih, saya nggak mau pulang ini gitu, ya nggak gitu. Jadi ketika pingin juara satu boleh, tapi kalau menurut saya ketika hari lomba atau ketika pengerjaan, ketika latihan boleh, saya ingin juara satu latihan itu untuk motivasi nggak masalah. Tapi ketika untuk hari lomba, berpikir juara, yang penting kita curahkan semua yang kita bisa. Intinya gitu sih dari apa yang saya bilang tadi. Oh iya gitu. Gitu ya Kak Bayu ya, semoga mencerahkan. Jadi untuk jangan kita selalu menginginkan juara satu. Tapi ketika kita mengikuti perlombaan atau persaingan, jadi fokuslah pada hal yang terbaik seperti itu. Lakukanlah yang terbaik. Maka juara itu akan menjadi bonus kita seperti itu. Dan kalaupun kita gagal itu jadi proses gitu ya Kak David ya. Proses untuk Sekali. pembelajaran. Mungkin ada yang salah dan kita bisa mengikuti lagi dengan meninggalkan kesalahan-kesalahan itu. Benar sekali. Oke, kemudian coba saya cek Q&A lagi. Oke, ini dari bibirmu ya, dari Kak Bibir. Target ke depan kira-kira apa Kak David? Ini target saya pribadi atau bagaimana? Target pribadi. Oh, target pribadi ya. Jadi kan kalau untuk target pribadi ya, kalau sekarang kan saya bergerak di bidang pemrograman dan website. Terus juga udah ada namanya kursus offline, jadi kursus di tempat itu di lokasi di kantor, ya di rumah saya sendiri. Terus target yang selanjutnya saya ingin membuat sebuah kursus online, jadi wadah untuk kursus, tapi itu online dan itu semuanya itu bisa mengakses dan bukan hanya dari kami yang sebagai tutornya. Jadi guru pun misalnya ada yang lain yang ingin menjadi tutor, itu silakan gabung ke kami. Jadi tinggal kita materi, siswa datang, ya sudah dari website itu kita nggak perlu ketemu, tapi siswa mengerti dan pengajar pun bisa mengajari anak-anak. Itu namanya Next. Jadi saya ingin membuat sebuah akademi di mana bisa mempertemukan kami dengan para siswa yang ingin belajar, terutama di bidang website, animasi, desain, atau di komputer. Intinya di bidang komputer itu bisa kita ketemu Next Studio Academy. Nah ini tahapnya itu sudah hampir sekitar 90% selesai. Jadi mungkin sekitar bulan-bulan inilah mungkin akan launching dan di awal-awal akan saya berikan demo untuk pembelajarannya seperti apa dan bahkan beberapa pembelajaran yang gratis saya akan berikan di situ. Jadi nggak semuanya harus berbayar tapi juga bisa gratis. Jadi begitu. Jadi salah satu tujuan saya adalah kita itu emang susah untuk mengubah sistem pembelajaran Indonesia. Kita itu susah untuk mengharuskan guru harus mengajari ini, sekolah harus memberikan ini, itu susah. Kita itu tidak bisa berharap banyak dari sekolah karena ketika hari H atau ketika setelah kita lulus dari sekolah, itu semuanya tergantung dari kita.
Jadi kalau berharap dari sekolah, semuanya kita harus mencari sendiri. Nah, salah satunya solusi mencoba membuat sebuah kursus online di mana saya bisa mengajari anak-anak dan bisa sharing apa sih yang saya ketahui tentang pemrograman. Tentu itu juga nggak cuma saya, misalnya ada teman saya juga yang jago di bagian desain, ada teman saya juga yang jago di bagian jaringan. Jadi kita bisa saling sharing. Jadi sharingnya bukan cuma lingkup daerah metro, daerah Lampung atau daerah sekitarnya misalnya. Nah itu kita bisa mencakup daerah mana aja yang kira-kira mau belajar. Jadi jarak bukan sebagai halangan, tapi kita juga bisa saling berinteraksi. Itu salah satu targetnya sih untuk jarak dekat. Ya. Jadi, target besarnya ingin mengembangkan Nice Studio itu ya Kak ya. Nah, Oke. Jadi teman-teman semuanya, jika kalian tertarik untuk belajar tentang pemrograman, silahkan bisa bergabung dengan Nice Studio ya, Nice Studio yang berada di Sumberjo. Itu sudah lumayan banyak hasil dari binaan dari Kak David ini ya. Kak David juga kalau tidak salah pernah menjadi trainer keberangkatan atlet-atlet yang mau lomba di Brasil seperti itu ya. Itu yang tidak saya catat seperti itu Kak David. Oke. Oke teman-teman semuanya, gimana? Jadi yang tadi itu junior-junior saya sih, ibaratnya yang mau ke internasional. Jadi kan setelah dulu waktu ikut lomba itu kan saya kan jadi selain dapat beasiswa di BINUS, saya juga melatih untuk junior-junior saya yang mau ke luar negeri juga. Jadi kan event WarSkill ini kan terus setiap 2 tahun sekali. Jadi selama itu mau sharing materi lah kepada adik-adik tingkat, dan juga saya diminta biasanya untuk menjadi juri-juri tingkat daerah. Ya selain untuk menilai juga untuk sharing tentang apa sih yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita mengikuti lomba ini, terus bagaimana cara kita untuk mengembangkan diri, ya seperti itu sih. Oke. Oke, saya rasa gimana Kak Bibir ya? Semoga pertanyaannya bisa terjawab ya untuk teman-teman semuanya seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, nggak kerasa ini udah 1 jam lebih ya. Ya Kak David, biasanya konseling ini mungkin kita cuma setengah jam atau 45 menit ya David, ini udah melampaui batas ya. Ya benar, ini menembus batas, melewati keterbatasan ini, benar ini teorinya ini ya. Gitu. Kita menyediakan waktu sekitar 30-45 menit, tapi kita sejam lebih gitu. Itu. Iya. Oke. Ya saya sebenarnya saya senang sih kalau misalnya sharing seperti ini. Sebenarnya saya senang sharing seperti ini karena emang saya tahu dasar dari dulu itu ketika belajar itu emang susah untuk dapat sebuah contoh atau ada orang untuk ngobrol di pemikiran yang sama. Jadi kalau misalnya ada kesempatan kayak gini, saya senang sih sebenarnya. Jadi ya terima kasih juga sudah diundang. Kak David, ini maaf ada satu pertanyaan lagi. Oh ya? Ini pertanyaan dari Aji ya. Kursusnya apakah untuk umum atau hanya siswa aja, Kak? Kalau untuk kursusnya ini untuk umum, untuk semuanya. Jadi mau tua, mau muda, mau jurusan apapun, mau masih sekolah atau udah kerja, atau sedang mencari kerja, atau sebagai namanya orang yang bingung, gabut, ketika lagi pandemi kayak gini kan ibaratnya kan nggak sekolah tuh, gabut, ya udah silakan aja gabung sama kami. Kita ini kok punya tangan kita. Jadi sangat bebas gitu ya Kak ya? Ya? Bebas gitu ya? Bebas. Yang ikut, bebas. Yang boleh ikut. Ya, tangan kita terbuka untuk semuanya. Jadi kalau siswa SD nggak mungkin ya Kak ya? Ya? Kalau siswa SD gitu nggak mungkin ya? Kalau bisa coding boleh. Iya. Kan anak-anak sekarang itu ini loh, jangan salah loh, anak-anak sekarang itu udah pada ini, udah mahir loh sama teknologi. Anak umur 2 tahun, 3 tahun sekarang kalau misalnya dikasih HP itu dia udah bisa sendiri cari YouTube, install aplikasi sendiri. Iya. Siapa tahu kalau misalnya SD dia sudah punya bakatnya, udah pingin belajar daripada cuma main game online, ya mungkin bisa belajar. Siapa tahu ingin belajar bikin game, itu bisa.
Ya makanya doakan supaya cepat selesai, cepat launching, dan kita bisa saling ketemu di sana dan saling mengobrol tentang sharing tentang dunia per-IT-an lah intinya gitu. Oke, gitu ya Aji ya. Jadi kalau berminat silahkan datang, dan ini bebas usia. Selagi ada kemauan silahkan mengikuti ya. Tempatnya di Sumberjo 43 Polos gitu. Silahkan cari di web Instagramnya, itu ada Nice Studio, atau mungkin bisa follow langsung Kak Davidnya biar bisa tanya-tanya langsung seperti itu, biar lebih jelasnya. Oke, teman-teman semuanya, nggak kerasa ya udah 1 jam lebih 20 menit ya. Ini melebihi obrolan yang sebelum-sebelumnya, biasanya kita cuma 13 sampai 45 menit, ini lebih dari 1 jam. Gitu. Oke. Kalau mengambil poin dari obrolan dengan Kak David itu, kita harus kenapa kita melewati keterbatasan itu, karena dengan melewati keterbatasan itu kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Seperti itu. Kenapa orang tidak mendapatkan hasil yang maksimal? Karena dia memiliki mindset yaitu membatasi diri seperti itu. Maka dari itu teman-teman semuanya jangan membatasi diri kita, meskipun kita mungkin mohon maaf dari keluarga yang kurang mampu, atau kita dari keluarga yang tidak berada seperti itu. Itu bukan menjadi alasan untuk kita sukses seperti itu. Ini saya menyimpulkan dari bahasa dari Kak David ya. Kesuksesan itu mungkin kesuksesan atau capaian kita, target kita bisa tercapai itu karena usaha kita. Usaha kita, bukan karena bukan segalanya itu bukan tentang uang, tapi tentang usaha kita. Bagaimana kita bisa mengambil kesempatan seperti itu, dan kita harus mengambil sesuatu yang berbeda seperti itu ya. Kalau lihat Kak David tadi sampai dari pagi sampai malam gitu ya, belajar seperti itu, sampai meyakinkan orang tuanya kalau pasti nanti bisa berhasil gitu, bisa juara gitu. Dan Kak David bisa membuktikan itu. Dan sekali lagi saya bahas lagi, bagaimana mungkin anak desa bisa berangkat ke Jerman gitu ya, berangkat Jerman untuk lomba gitu. Ketemu orang-orang seluruh dunia seperti itu ya. Kalau kita berpikir, saya pun berpikir ini nggak mungkin ini, karena saya tahu Kak David ya, Kak David kecilnya gimana seperti itu ya. Termasuk korban bully juga ya Kak David ya. Ya, ya. Termasuk korban bully juga seperti itu, tapi dia bisa bangkit seperti itu. Ini jadi pengingat juga bagi saya selaku moderator hari ini, dan semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama teman-teman Telkonseling ya. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil manfaat dari obrolan kita sekarang ini. Oke, Kak David, yang terakhir pesan untuk teman-teman semuanya yang anak-anak muda atau teman-teman Telkonseling, pesan Kak David apa? Kalau pesan saya sih sebenarnya cuman simple aja sih, jangan membatasi diri kita, karena kita itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi Gitu ya. ingin mencapai sesuatu, kita harus berpikir tahap-tahap bagaimana cara kita mencapainya, dan selalu ingat di akhir, kalau misalnya kita gagal, itu wajar karena itu proses. Jadi jangan langsung berhenti ketika kita gagal, tapi kita malah lebih semangat untuk lanjut lagi. Ya begitulah yang bisa saya sampaikan, dan juga dari semua yang saya omongin ini adalah semua pengalaman pribadi. Dan semua yang saya omongin belum tentu semuanya sesuai, belum tentu semuanya bagus, tapi bisa diambil baiknya. Dan kalau misalnya ada yang buruk, bisa diambil baiknya aja. Kalau misalnya ada yang buruk, nggak usah diambil. Jadi begitu. Terima kasihlah sudah diberi kesempatan sharing pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih juga buat Kak David ya, sisi inspirasinya. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Dan saya mengharapkan kesuksesan selalu buat Kak David ya. Semoga anaknya bisa lahir dengan lancar seperti itu. Dan semoga Telkonseling ini bisa terus menginspirasi ya. Doakan ya Kak David ya.
inspirasi Amin. teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, nggak kerasa waktu kita sudah selesai. Mungkin sampai di sini obrolan kita. Jika saya dan Kak David ada salah dalam pengucapan seperti itu atau menyinggung teman-teman semuanya, kami mohon maaf karena di sisi lain kami hanya ingin menebar informasi yang semoga itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, eh, Kak Kak David, sebelum kita selesai, kita foto dulu ya. Boleh, boleh. Oke, oke, Boleh. kita foto. Gaya apa nih, gaya apa? Mau gaya apa? Gaya bebas aja lah, nggak usah kaku, gaya bebas. Oke, oke. Ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Makasih Kak David ya. Oke, teman-teman semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah pada hadir. Terima kasih semuanya. Oke, silakan bisa di lock, Kak David. Bisa meninggalkan. Oke, terima kasih. Oke.